Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kelompok teroris Assassin. Hasasiyun atau Hasasiyin atau yang lebih populer dengan Assassin adalah sekelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nizariyah. Kelompok ini didirikan oleh Al-Hasan As-Sabah yang berafiliasi pada Nizar, putra Raja Kerajaan Fatimiyah, Mustansir Billah. Raghib As-Sirjani menyatakan kelompok Syiah itu banyak sekali. Di antara mereka ada kelompok Batiniyah Ismailiyah. Kelompok ini terpecah lagi menjadi dua, Al-Musta'liyah dan An-Nizariyah. Nisbat kepada dua orang putra Khalifah Daulah Fatimiyah, Mustansir Billah, Al-Musta'li dan Nizar. Setelah Mustansir Billah wafat, terjadi perselisihan. Siapakah yang lebih berhak menggantikannya sebagai Khalifah Daulah Fatimiyah yang baru? Perdana Menteri Fatimiyah saat itu, Badr Al-Jamali, mengangkat Musta'li sebagai Khalifah menyisihkan sang kakak, Nizar. Sedangkan menteri senior lainnya, Al-Hasan As-Sabah, lebih memilih keimaman Nizar. Karena tidak memiliki kekuatan politik di Mesir, Al-Hasan As-Sabah mengajak Nizar hijrah dari Mesir menuju Syam. Disinilah lahir sekte Syiah Ismailiyah An-Nizariyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syiah Batiniyah. Akidah mereka adalah setiap ayat Al-Quran memiliki makna-makna zahir yang bisa difahami orang-orang awam. Adapun makna batin tersembunyi, maka hanya mereka yang bisa memahaminya. Al-Hasan As-Sabah, sang pendiri ajaran ini, mencekoki pengikutnya dengan bius yang disebut Al-Hashishi, semacam ganja. Pengikutnya pun teler, tak maksimal daya pikirnya. Mereka menjadi tunduk dan hilang kesadaran. Hasan pun ditaati secara penuh. Hasan juga menyediakan duniawi yang lebih memabukkan lagi, sebuah kebun yang dinamainya Al-Jannah atau surga. Wanita-wanita muda jelita dimasukkan sebagai bidadari surga buatannya, menggoda dan menghibur para pengikut yang memang sudah linglung dan bingung. Mabuk hashishi pun kian berlipat dengan mabuk dunia. Saat sadar dari pengaruh hashishi, mereka mengatakan, supaya kembali ke surga harus menaati Asy-Syaikh, yaitu Al-Hasan As-Sabah. Tidak heran mereka mudah diperintah dan dipengaruhi, hingga disuruh membunuh dan membantai agar bisa terus tinggal di surga. Akhirnya, mereka menjadi pecandu hashishi dan dikenal sejarah dengan Hasasyiyin atau Assassin. Dalam perjalanannya, kelompok ini menjadikan benteng Alamut sebagai markas. Dari sana juga penyebaran ajaran dan asas kerajaan ditetapkan. Siapakah Al-Hasan As-Sabah? Al-Hasan As-Sabah lahir di kota Rai tahun 430 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat Syiah. Saat berusia 17 tahun, Hasan memilih sekte Syiah Ismailiyah yang dibawa oleh Daulah Fatimiyah sebagai ideologinya. Tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi, ia pergi berhaji menemui imamnya, Al-Mustansir Billah. Sekembalinya dari sana, ia menyebarkan ajaran itu di negeri Persia. Banyak benteng telah berhasil ia pengaruhi, dan yang paling strategis adalah benteng Alamut, yang berhasil ia dakwahi dengan pemikiran Syiah Ismailiyah pada tahun 483 Hijriah. Pada saat imamnya, Al-Mustansir Billah, wafat pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi, Menteri Badr Jamali melakukan percobaan pembunuhan pada putra tertua Al-Mustansir Billah, Nizar. Ia lebih menginginkan sang adik tiri, Al-Musta'li, yang naik tahta, karena Al-Musta'li adalah anak dari saudarinya. Terpecahlah Ismailiyah menjadi dua, Barat dan Timur. Timur memilih Nizar sebagai imamnya dan Barat mengangkat Musta'li sebagai imam pengganti Mustansir Billah. Hasan hijrah menuju Syam, kemudian menetap di benteng Alamut. Di sanalah ia menyebarkan doktrin Al-Ismailiyah An-Nizariyah. Pada tahun 518 Hijriah atau tahun 1124 Masehi, Hasan wafat tanpa meninggalkan keturunan. Assassin di Syam. Assassin muncul di Syam dengan beberapa orang pucuk pimpinan, di antaranya Bahram Al-Istirabadi dan Ismail Al-Farisi. Pamor mereka menanjak tatkala pemimpin Aleppo, Ridwan bin Tatushi,
menjadi seorang penganut Ismailiyah. Orang-orang Ismailiyah dari Persia pun berdatangan ke negeri Syam. Tokoh utama mereka di Syam adalah Sinan bin Sulaiman bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan Rashiduddin. Ia berasal dari Basrah. Sinan adalah seorang pengajar di benteng Alamut. Para penganut Ismailiyah sangat menghormati dan tunduk padanya. Benteng-benteng lain yang dikuasai oleh Ismailiyah di Syam adalah benteng Baniyas, Al-Qadmus, Mashab, Al-Kahf, Al-Khawabi, Al-Manikeh, dan Al-Qalayyah. Dari tanah Syam ini pula mereka bekerja sama dengan pasukan Salib. Di antaranya dengan memerangi pasukan bantuan dinasti Saljuk yang datang dari Mosul untuk membantu pasukan Islam di Syam dalam memerangi pasukan Salib. Mereka menyerahkan Baniyas kepada pasukan Salib, bergabung dengan pasukan Salib yang berada di Antakya untuk memerangi Nuruddin Zanki di Aleppo. Termasuk juga melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi, membunuh tokoh-tokoh Islam. Pertama, pembunuhan terhadap Menteri Agung Nizam Al-Mulk, salah seorang menteri dari Alp Arsalan, penguasa dinasti Saljuk. Nizam Al-Mulk adalah seorang yang dikenal dengan gagasannya membangun madrasah-madrasah nizamiyah. Nizam Al-Mulk dibunuh di kota Asfahan pada 10 Ramadan 485 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 1092 Masehi. Salah seorang anggota asasin menyamar sebagai seorang pengemis, kemudian mendekat kepada Nizam Al-Mulk. Saat itulah ia mencabut pisau yang ia sembunyikan dan menikam sang menteri. Kedua, pembunuhan terhadap pemimpin Mosul, Al-Amir Maudud bin At-Tuniktikin. Ia merupakan panglima jihad melawan pasukan Salib. Saat di Damaskus, Al-Amir Maudud menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Salib. Hari Jumat, bulan Rabiul Awal 507 Hijriah atau Oktober 1113 Masehi adalah hari wafatnya. Ia ditikam seorang asasin seusai menunaikan sholat Jumat di Masjid Damaskus Al-Kabir. Saat berjalan di teras masjid dengan pengecut, seorang asasin menikamnya dengan sebilah khanjar hingga Al-Amir Maudud pun tewas. Ketiga, pembunuhan terhadap Al-Amir Aqsunqur Al-Hajib, seorang pemimpin Mosul dan panglima jihad melawan Batiniyah dan pasukan Salib. Pada hari Jumat 8 Dzulqa'dah 520 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 1126 Masehi, Al-Amir Aqsunqur Al-Hajib menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami' Mosul. Ia sholat di shaf pertama. 12 orang asasin menyerangnya tanpa ampun. Mereka menghujamkan khanjar padanya. Beliau pun syahid, insya Allah, karena serangan tersebut. Keempat, pembunuhan terhadap pemimpin besar penakluk pasukan Salib dan pembebas negeri Syam, Imaduddin Zanki. Pasukan Salib merasakan betapa sulitnya mengalahkan Imaduddin Zanki. Mereka membuat makar bagaimana caranya menyingkirkan Imaduddin. Maka digunakanlah para pengkhianat asasin untuk menghabisi nyawanya. Pada tanggal 6 Rabiul Awal 541 Hijriah, bertepatan dengan 12 November 1146 Masehi, Imaduddin Zanki mengepung benteng Ja'bar di kota Raqqah, Suriah sekarang. Para asasin bergerak, bersepakat dengan pasukan Salib menyelinap ke kamp pasukan Islam. Malam harinya, mereka berhasil masuk ke kemah Imaduddin yang sedang tertidur, lalu membunuhnya. Kelima, percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin adalah yang terbanyak dilakukan, tapi semuanya berbuah kegagalan. Pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi, Raja Saleh Ismail datang menemui pemimpin asasin, Rashiduddin Sinan. Raja Saleh Ismail menawarkan harta yang banyak untuk membeli nyawa Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa menunggu lama, Sinan mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka mengendap masuk ke kamp pasukan Salahuddin. Rencana ini berhasil diketahui. Para asasin ini pun hanya datang mengantarkan nyawa. Pada tahun 571 Hijriah atau 1176 Masehi, Rashiduddin Sinan kembali mengirim sejumlah asasin untuk menghabisi Salahuddin Al-Ayyubi. Salah seorang asasin berhasil menghujamkan pisau di kepala Salahuddin. Namun Salahuddin memakai pelindung besi di kepalanya.
Asasin itu kembali mengayunkan pisaunya dan berhasil melukai pipi Salahuddin. Percobaan kedua telah memakan waktu. Para asasin itu sudah dikepung oleh pasukan Salahuddin. Mereka semua tewas ditumpas. Penutup, asasin adalah kelompok sayap Ismailiyah. Mereka adalah segerombolan teroris pembunuh bayaran. Target pembunuhan mereka adalah raja-raja dan para pemimpin yang memusuhi dan menghalangi pergerakan sekte Ismailiyah. Aksi dan pengkhianatan mereka begitu dikenal sejarah. Sampai-sampai kata assassination dijadikan padanan untuk menyebut aksi pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh pimpinan politik atau kepala negara karena alasan politik.